بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa amma ba'du. Sahabat sepanjang masa dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dengan syukur ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya berada di suatu tempat yang penuh barokah, yaitu di Pondok Pesantren Abu Al-Fatih dan di Majlis Abu Al-Fatih atau Majlis Al-Fatih, Majlis Ta'lim Al-Fatih bersama ulama abati yang kami muliakan. Ada di samping saya ingin menyapanya, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ferry Saptadi Putra. Beliau ini juga adalah seorang yang sangat terkenal dari dedikasinya dari segi ceramah-ceramah beliau. Dan sekarang ini beliau sebagai ketua Yayasan Abu Al-Fatih Deli Serdang. Deli Serdang. Apa kabar Pak Ustadz Al-Mukarram? Alhamdulillah. Masyaallah sehat ya Pak Ustadz ya. Sehat. Nampaknya Zahir Pak batin, Ustadz Zahir batin luar biasa aktivitas Ustadz saya tengok ya. Hari ini pun malam ini ada pembukaan halal Kajian bihalal, rutin, Ustadz. kajian rutin Majlis Ta'lim Al-Fatih ya Ustadz ya. Ustadz. Jadi beliau juga selain menjadi ketua yayasan juga sebagai aktif di Al-Wasliyah, yaitu Majlis dakwah Al-Wasliyah Sumatera Utara. Masya Allah, kontribusi yang sangat luar biasa di Al-Wasliyah ya. Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Ferry, ini Ustadz bagi saya termasuk adalah sesuatu yang saya sangat banggakan karena Ustadz saya rajin melihat di medsos, di YouTube ataupun di Facebook. Kajian Majlis Ta'lim ini Ustadz, Majlis Ta'lim yang Ustadz adakan ini sampai jemaahnya itu Ustadz membludak ya. Iya, Ustadz. Alhamdulillah. Ribuan. Sampai berapa itu Ustadz kadang? Sampai 2.000 3.000 orang. 2.000 3.000 ya. Dan itu kita lihat sahabat sepanjang masa ini melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini saya bersyukur sekali. Bersyukur saya bisa bertemu langsung dengan Abuya, dengan Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Ferry ini yang terus giat ya dalam dakwah majlis taklimnya. Dan mudah-mudahan kita doakan ini terus berkembang dari segi dakwah. Nah, tetapi hari ini sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah, sekarang kita ingin mendengarkan bagaimana awal mula beliau ini membangun, membina majlis taklim yang dari awalnya kemudian sampai sekarang memiliki yayasan Abu Al-Fatih ya. Mudah-mudahan ini dapat semakin besar kontribusi kepada umat, para donatur kita doakan terus datang kemari ya. Terus masalah kita doakan besar. Nah, sama-sama kita mendengarkanlah apa kira-kira trik dan cara-cara Ustadz ini sehingga mengembangkan Majlis Al-Fatih ini dengan jemaah yang membludak setiap acara kajian itu sendiri. Tafadhol Ustadz Al-Mukarram. Baik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya muliakan, saya hormati Fadilatul Ustadz Dr. Haji Muhammad Yusuf Sinaga LCMA, Ya. guru saya, senior saya, yang selalu membimbing saya, terlebih-lebih di dunia membimbing ibadah umroh ya Ustadz ya. Syukur Alhamdulillah malam hari ini saya mendapat kehormatan, mendapat rezeki yang luar biasa, hadir ulama besar di Sumatera Utara yang sangat terkenal di Malaysia bahkan Ustadz ya. Banyak karya-karyanya yang
dipakai di Malaysia itu. Jadi alhamdulillah hari ini saya bersyukur, saya senang Ustadz bisa hadir ke kediaman kami. Nah, bercerita tentang majelis, Ustadz. Iya. Mungkin sebahagian melihat perjalanan dakwah kami di Majelis Talim Al-Fatih kan hanya belakangan ini ya, Ustadz. Iya, iya. Setelah majelis ini rame, setelah majelis ini Berkembang besar ya, iya betul. Tapi kalau kita melihat awal mulanya, Ustadz, melihat awal mulanya itu yang perjuangan awalnya, itu, betul. Banyak orang kan kadang melihat di akhir, setelah sukses, perjuangan di awal. Betul. Nah, saya sampaikan kepada sahabat dakwah sepanjang masa dimanapun berada, awal mulanya, Ustadz, majelis ini berdiri berawal di tahun 2017, Pak. Oh, sudah lama juga. 2017, sudah lama, Ustadz. Sudah lama. 2017 itu kalau saya nggak salah pada tanggal 4 Juni, Ustaz. 4 Juni, 4 Juni 2017 sampai saat ini berarti hampir 7 tahun. 7 tahun, ya. Insya Allah 4 Juni nanti 2024 ini kita milad yang ke-7. Ke-7, Masya Allah. Nah, para sahabat dakwah sepanjang masa dimanapun berada, awal mulanya dulu saya penyuluh agama, Ustaz, di Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Nah, tugas penyuluh agama itu kan membina, Ustaz, membina majelis-majelis taklim, membina umat di perwiritan-perwiritan, di kajian-kajian rutin. Nah, jadi saya berpikir setiap hari saya keliling ke perwiritan satu, ke perwiritan yang satunya lagi, terus begitu setiap hari. Maka sebagai bentuk laporan, Ustaz, ke Kemenak itu kan harus ada tanda tangan ketua wirid, ada stempelnya. Dan berawal saya mikir, nggak semua perwiritan itu kan punya stempel, Ustaz. Oh iya, betul. Jadi saya sepakatin aja sama kawan-kawan, adalah kita buat aja majelis taklim. Nama majelis taklimnya Majelis Taklim Al-Fatih. Pada waktu itu ya? Pada waktu itu. Karena kami mau cepat aja berpikir, Al-Fatih itu diambil dari nama anak saya, Ustaz. Oh begitu. Anak saya yang pertama namanya kan Muhammad Fatih. Jadi diambillah dari nama anak itu Al-Fatih, kemudian ditepes stempel. Jadi kegiatannya itu yang rutin sebulan sekali saat dulu awalnya. Oh begitu. Nah, sebulan sekali. Dengan kegiatan sholat tasbih, kemudian zikir, dihadiri oleh seluruh anggota perwiritan pengajian dari tempat-tempat yang saya isi setiap minggunya. Setiap minggunya tadi ya. Digabungkan jadi satu. Iya, betul. Itulah awal mulanya, Ustaz, di tahun 2017 bulan Juni itu. Iya, Masya Allah. Nah, terus berkembang. Kita banyak jamaah yang rindu, Ustaz, akan ilmu gitu kan. Rasanya nggak cukup, Ustaz, sebulan sekali. Maka terus kita buat setiap minggu, Ustaz. Masya Allah. Berawal di rumah kami di Galang, Ustaz, jamaahnya hanya laki-laki aja, sekitar belasan orang. Terus dari belasan orang ini ada yang udah berumah tangga. Supaya makin duduk pemahaman agama itu jangan hanya si suami. Kami sepakat, kita buatlah yang ngaji ini suami bawa istrinya. Oh, begitu ya. Jadi kajian itu kajian keluarga, suami istri ikut ngaji. Lambat laun semakin banyak orang yang tertarik ikuti kajiannya, kemudian dipindah ngaji, Zat, di rumah orang tua yang lebih luas lah. Di situ ngaji udah mulai puluhan orang, ratusan orang, sampai puncaknya itu di COVID, Ustaz. Oh, kemarin ya, 2020 itu di COVID. Saat COVID itu pengajian sana tutup, pengajian sini tutup, di mana-mana tutup. Orang kan haus itu, akan ilmu. Dan akhirnya kami sepakat ngaji itu tetap lanjut, Ustaz, dalam keadaan COVID. Dalam keadaan COVID, ngaji tetap lanjut. Jadi alhamdulillah. Di situ pula puncaknya. Di situ orang waktu itu dilarang buat kumpul-kumpul, malah kita ngumpulkan orang. Iya, pada waktu itu ya. Pada waktu itu, karena kita tinggal di kampung mungkin jarang terawasi oleh pemerintah juga sama Satgas waktu itu. Nah, akhirnya sampai sekarang, Ustaz. Kenapa bisa rame? Di sini sistemnya kekeluargaan, Ustaz. Oh, begitu. Sistemnya kekeluargaan dan memang
Di sini ini semuanya swadaya dari jamaah. Semuanya. Semuanya, Ustaz. Luar biasa. Jadi jamaah itu patungan, untuk snacknya patungan. Pokoknya apapun yang jadi kebutuhan di majelis ini dibicarakan dan ditanggung bersama, Ustaz. Luar biasa. Jadi luar saya kira biasa. karena ditanggung bersama itu jamaah ada rasa memiliki, Ustaz. Oh, Masya Allah. Jamaah ada rasa memiliki, mereka merasa dilibatkan. Jadi mereka bukan hanya sekedar datang ngaji, tapi mereka bagian dari Iya. majelis itu. Jadi merasa memiliki ya. Jadi merasa memiliki, ya. karena dilibatkan. Dilibatkan. Nah, Masya Allah. kadang-kadang kan orang-orang cuma datang, duduk, dengar, pulang, duduk, dengar, pulang. Iya. Kesannya hanya sebatas tamu. Iya, iya, Tapi ketika memang dilibatkan Iya, di kepengurusan, Iya. ada strukturnya, ada yang ketua dan sebagainya itu, mereka merasa memiliki. Yes, ya. Jadi ada tanggung jawab di Ada situ. tanggung jawab. Ustaz. Nah, sampai sekarang kegiatan yang besar itu dua, Ustaz. Dua. Pertama malam Rabu rutin kayak malam ini, insya Allah nanti Ustaz juga saksikan lah Baik, iya. yang hadir. Iya. Itu pengajian rutin, Ustaz. Rutin, Setiap ya. malam Rabu. Setiap malam Dan Rabu. itu ngaji kitab, Iya. kitab kuning, kita Iya. para ulama itu kita kaji. Iya, iya. Ada kajian fikih, tasawuf, tafsir dan sebagainya. Iya. Kemudian malam Selasa, Ustaz, ada Itu yang- namanya Jalsah Isnin kan. Oh, itu yang ramai ya. Itu ramai, Ustaz. Itu sampai ribuan, Ustaz. Masya Allah. Jalsah Isnin itu kami adopsi dari Majelis Taklim Darus Sofa Medan, Kiai Iya. Haji Mufti Ahmad Nasihin. Kami Iya. juga minta izin ke beliau. Jadi beliau itu membuat majelis itu udah cukup lama dan ramai, Ustaz. Ramai ya. Rame. Masya Allah. Bahkan kenapa dibuat maulid? Orang kan selama ini beranggapan maulid cuma setahun sekali, Ustaz. Iya, iya. Nah, betul. kita di sini kita rubah pemikiran jamaah ini, masyarakat, bahwa untuk menceritakan kemuliaan Nabi itu nggak cukup setahun sekali, Ustaz. Oh, sampai sebegitunya ya. Nah, maka kita buat waktu setiap minggu. Kita ambil hari-hari Senin, Ustaz. Hari Senin itu karena hari lahirnya Nabi. Iya, iya. Jadi siangnya itu jamaah semua melaksanakan puasa sunat hari Senin. Iya. Kemudian di malam harinya, malam Selasa, kami kumpul baca Iya. sholawat. Masya Allah. Yang kita luar biasa. baca itu kitab Luar biasa. Maulid Dia Ulami. Dia ulami ya. Karya Habib Umar. Ustaz, ya. Jalsa apa tadi Isnin? Jalsa Isnin. Itu yang Jadi luar biasa ya. setiap malam Selasa dan materi pembahasan berkaitan dengan kehidupan Nabi, Kehidupan, Masya Allah. kesunah-sunahan yang diajarkan Nabi. Nah, Baik. itulah yang alhamdulillah sampai sekarang buat Sampai kita terus guyup, dia akrab. Akrab ya. Jadi kami Benar. punya prinsip, Ustaz, Ya. yang menyatukan hati kita ini karena semangat bersolawat kepada Rasulullah dan semangat ikut kajian-kajian itu. Masya Allah. Ternyata itu yang menyatukan. Itu gitu ya. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sama-sama mendengar penjelasan dari Kiai Al-Mukarram Ustadz Peri Saptadi Putra. Dari awal pembinaan bermula dari majlis-majlis kecil sehingga membesar seperti ini. Dan ada aurah yang luar biasa menurut saya di wajah Al-Ustadz Mukarram ini, sehingga kadangkala pengajian terusnya Jalsa Isnin yang dihadiri ribuan orang. Mudah-mudahan dari penjelasan yang kita dapat dari Al-Ustadz Mukarram Ustadz Peri tadi dapat memberikan motivasi kepada diri kita dan menginspirasi diri kita sehingga kedepannya Islam dan peradaban Islam semakin maju dan berkembang. Amin. Dimulai dari yang kecil-kecil, tetapi kita bersatu sehingga Islam itu semakin kuat. Sahabat sepanjang masa, demikian yang bisa kami sampaikan dalam tausiah sesi tanya jawab ini. Ikuti selalu tayangan kami, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Terima kasih Al-Ustaz Al-Mukarram atas Ustaz, waktunya. sama-sama, Ustaz. Mohon maaf atas kesalahan kami. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.